Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita akan memulai dengan mengulang rukun iman. Rukun iman ada 6, semuanya masih ingat ya anak-anak ustazah? Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, kepada nabi Allah, hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah. Ya, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang takdir Allah. Beriman kepada takdir Allah, iman artinya percaya, yakin, takdir artinya ketentuan. Berarti kita harus meyakini dengan sepenuh hati, harus percaya dengan penuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk, bencana, kebaikan, dan semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Hingga satu helai daun pun yang jatuh itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada macam-macam takdir Allah. Yang pertama yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq, takdir yang digantungkan pada usaha manusia. Kita bisa mendapatkan ilmu dengan cara bersungguh-sungguh. Kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik dengan cara bekerja dengan lebih giat. Yang kedua itu takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Apa contohnya? Yaitu ajal, kematian. Kita tidak bisa memajukan atau memundurkan kematian, tapi kita bisa memilih bagaimana kita mati, yaitu dengan usaha beramal dengan hal-hal yang baik. Yang termasuk juga takdir mubrom adalah kita tidak bisa memilih lahir dari ibu yang mana. Ini juga tidak bisa dirubah, takdir mubrom. Ada beberapa tahapan terjadinya takdir Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah mengetahui semua peristiwa yang sudah atau yang akan terjadi. Baik itu yang baik, yang buruk, itu semua sudah diketahui oleh Allah. Yang kedua, meyakini semua peristiwa tercatat di Lauhul Mahfuz. Dalam surah Al-Hadid Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, anak ustazah, tahapan ketiga yaitu meyakini semua peristiwa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin ayat 82 Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Yang artinya, apabila Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, maka Allah berkata, "Jadi, maka terjadilah ia." Mudah bagi Allah mendatangkan hujan di musim kemarau, mendatangkan panas di musim hujan. Yang keempat, meyakini semua peristiwa diciptakan Allah dengan kekuasaannya. Al-Furqan ayat 2 Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdirah." Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu, maka Allah pula yang menentukan ukuran-ukuran dari setiap ciptaannya. Allah tidak pernah keliru dalam menentukan ukuran-ukuran dari segala ciptaan. Sekarang, bagaimana sikap kita sebagai orang Islam terhadap takdir? Benarkah yang sering dikatakan oleh orang, semua sudah digariskan oleh Allah? Kenapa kita harus bersusah payah untuk bekerja? Bolehkah begitu? Dengan dalih takdir kita menjadi malas, menjadi lemah, menjadi orang yang putus asa, terlalu pesimis dengan kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Bersemangatlah kamu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kamu kepada Allah dan janganlah kamu lemah." Ada anjuran dari Rasulullah, kita tetap semangat, kita tetap berjuang,
kita tetap berbuat kebaikan, kita tetap harus menjadi muslim yang kuat secara ekonomi, muslim yang kuat secara pribadi, muslim yang kuat secara ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan anak-anak ustazah, kita harus selalu optimis, selalu sadar dan menerima kenyataan dalam hidup ini, mengisi kehidupan dengan hal-hal positif, sabar, dan rajin dalam berusaha. Yang terakhir, tawakal. Setelah kita berusaha, kita mengisi kehidupan dengan hal positif seperti anak ustazah, belajar dengan sungguh-sungguh, membantu orang tua, membantu orang yang membutuhkan, berusaha dalam belajar. Nah, hasil terakhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak ustazah dan kita semua tetap berusaha, tetap yakin hasil akhir hanya Allah yang menentukan. Itulah yang dikatakan dengan takdir. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Nah, demikian pembahasan kita pada kali ini anak-anak ustazah. Mari kita ambil kesimpulan. Iman kepada takdir Allah berarti kita percaya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa dan atas ketentuannya. Ada takdir yang bisa dirubah dan juga ada takdir yang tidak bisa dirubah. Tugas kita sebagai manusia tetap berusaha, berikhtiar dengan semampu dan semaksimal kita. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kita hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Begitu juga anak-anak ustazah tetap menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, dan anak yang menebar manfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.